ya, mukanya kurus tapi perutnya aja yang besar nih saya. Sok silakan duduk dulu. Silakan. Tapi Ramadan ini puasa? Enggak puasa, fidyah aja. Oke. Ya, fidyah. Terus sekarang ini kan lebih sibuk sebagai notaris. Lagi ketika selesai DPRD DKI Agustus tahun kemarin, meneruskan profesi sebetulnya. Profesi lama lah ya. Izin notaris PPAT-nya udah lama. Cuma kan waktu itu nggak boleh rangkap jabatan. Jadi setelah selesai bertugas di DPRD DKI, kemudian ya balik lagi ke profesi menggeluti dunia. Jadi memang notaris ada PPAT. kode etiknya nggak boleh. Setelah kembali menjadi ke profesi lama sebagai seorang notaris, tetap aktif di politik atau tetap aktif sebagai seorang aktivis? Iya, tetap aktif di sosial organisasi, aktif di organisasi profesi di Ikatan Alumni di organisasi notaris, kemudian tetap aktif di Rumah Baca Indonesia, komunitas anak bangsa. Kita bikin rumah baca di daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia, terus tetap melakukan kampanye-kampanye di Yayasan Kanker Payudara Indonesia untuk campaign anti kanker, ya, untuk kesadaran kanker ya terhadap perempuan, agar perempuan lebih aware. Ke dunia artis udah pensiun, sudah pensiun regenerasi Pak Ustadz udah. Iya, satu pertanyaan lagi, apa sih yang membuat Wanda lebih memilih tadi pensiun menjadi artis tapi ingin menyuarakan kebutuhan sebetulnya masyarakat kalau dibilang umum? Udah pensiun sih udah pensiun udah lama ya Des gitu. Sebetulnya dari kuliah ketika memilih profesi udah nggak terjun total, ketika lulus S1 langsung bekerja di dunia broadcast di TV kan waktu itu sebagai news anchor. Jadi memang udah meninggalkan dunia keartisan. News anchor juga tetap aja orang populer kok, tahu Wanda Hamidah. Iya. Tetap di TV cuma berbeda. Gitu kan? Sorry, di era Amerika itu news anchor itu justru yang sudah senior-senior, sudah uzur-uzur, sudah tua-tua gitu, sudah ini. Artinya tua usia, bukan sekedar kalau tua wajah sih ada di. Jadi berarti lebih asik orang yang tidak terlalu dikenal oleh masyarakat sebagai artis gitu. Ya, memang kalau meninggalkan dunia keartisan sih sudah dari tahun 2000. Oke. Jadi lebih senang yang dunia profesi, tapi kemudian kalau bonusnya adalah populer, alhamdulillah gitu ya. Wanda memilih untuk aktif di organisasi, lalu kemudian sering ikut demo, sampai kemudian katanya pernah menyaksikan peristiwa Trisakti pada saat itu menjadi. Oh ya, 12 Mei 98. Mungkin bisa diceritakan apa sih? Sebetulnya yang bikin kalau tertarik ke politik sih udah lama. SD, SMP, SMA tuh udah tertarik ke politik, tapi masih dalam tahap baca buku, nonton berita, mau mengikuti perkembangan politik dalam negeri sama luar negeri. Tapi kemudian ketika kuliah benar-benar terjadi peristiwa politik besar di Indonesia, pergantian rezim, itu tergerak, baru turun secara aktif ya, secara physically turun gitu. Di situ ngelihat situasi politik, kemudian menyuarakan aspirasi masyarakat, kemudian merasakan sendiri ngelihat sendiri teman-teman yang kena peluru, yang meninggal, yang terluka, yang darah berceceran, merasakan gas air mata, dentuman senjata in front of our eyes gitu ya, depan mata kita sendiri. Rasanya lebih pengen terjun lebih aktif gitu, karena aduh kasihan ya, perjuangan pergantian rezim ini udah mengorbankan banyak darah, nggak cuma mahasiswa tapi rakyat Indonesia. Jadi punya beban moral yang lebih besar lagi untuk ini. Saya punya beban moral untuk mewujudkan apa yang pada saat itu rakyat Indonesia dan mahasiswa Indonesia cita-citakan. Makanya gitu. oleh karena itu masuklah ke dalam dunia politik, akhirnya menjadi anggota dewan ya di DPRD. Iya, walaupun turun di jalan waktu itu. Iya, turun di jalan berhari-hari sampai nggak pulang ke rumah. Iya nih, aktif benar. Gitu. Terus tapi kemudian ya di politik ya ternyata juga nggak semudah itu ya. Mungkin Desi ngerasain sendiri gitu, bahwa kadang-kadang apa yang menjadi kepentingan tetap di politik
mestinya kan kepentingan rakyat diutamakan, tapi yang sekarang ini di Indonesia kok rasanya masih sulit mewujudkan itu gitu, karena tetap ada kepentingan partai atau kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan pribadi yang lebih besar mengalahkan itu gitu. Makanya kemudian bahkan dipecat dari partai kemarin. Tapi nggak apa-apa, semua pengalaman berharga. Artinya dalam hidup ini nggak ada sesuatu pun yang saya sesali gitu ya. Semuanya pasti ada hikmahnya dan ada maksud. Saya meyakini bahwa ada rencana yang lebih baik. Allah buat rencana yang lebih baik buat saya gitu. Ketika memutuskan untuk memilih satu jalan yang konsekuensinya adalah dipecat dari partai. Iya. Sempat terfikir oleh Wanda, oh kalau saya ngambil A ini, jalan A ini pasti saya dipecat. Saya gitu. pikirkan secara matang. Jadi semua tindakan baik secara lisan maupun perbuatan, saya tahu segala konsekuensinya dan siap dengan konsekuensi itu. Artinya gitu. Risiko terjeleknya sudah difikirkan lagi ya? Sudah siap dengan risiko. Sudah, karena memang secara idealisme saya terjun ke politik untuk masyarakat. Jadi saya menganggap bahwa kepentingan itu harus diutamakan gitu. Jadi yang pasti bukan dipecat karena melakukan tindakan kriminal gitu. Tapi kalau dipecat karena saya mendukung seseorang yang saya anggap lebih baik dari yang satunya, ya nggak masalah gitu, dan saya bangga. Perbedaan prinsip itu. Dan idealisme lah ya, gitu intinya ya. Ngomongin soal dunia politik lagi nih, Wanda, memang senang dari kecil dari SD itu karena memang keluarga juga senang semua dengan dunia politik, ayah? Gitu? Karena ayah saya kan bersaudara 10 laki-laki, jadi kalau ngobrol di rumah pasti nggak jauh dari dunia politik, dan rata-rata om juga aktivis ada yang aktivis HAM, banyak yang lawyer juga. Kayaknya it's in the blood gitu. Terus papa juga udah biasa denger gitu ya. Papa juga aktivis di FISIP UNAS waktu itu. Papa mama di FISIP juga, politik juga. Terus HMI kami aktif juga di situ, jadi running in the blood lah gitu ya. Keturunan banget secara nggak sadar, mungkin alam bawah sadar, jadi ikut. Pernah ada kejadian yang menimpa Mbak Wanda sendiri? Menimpa secara fisik sih alhamdulillah enggak ya. Cuma cukup menyaksikan di depan mata gitu ya, kena gas air mata, jarak pandang 1 meter aja waktu itu satu kampus sudah nggak bisa, susah gitu, jarak saya ke Daisy aja udah nggak bisa kelihatan gitu ya, udah gelap dengan gas air mata, ngerasain sendiri. Terus di ruang evakuasi waktu itu di radio MS3-nya Trisakti itu puluhan bahkan ratusan ngelihat luka-luka, ngelihat sahabat-sahabat teman-teman mahasiswa yang pelurunya nempel di sini, pelurunya nempel di sini, darah berceceran, selongsongan peluru di bawah itu udah. Terus kemudian bahkan salah satu mayat syuhada, salah satu mahasiswa lewat depan gitu yang la ilaha illallah pada jam 6 sore itu benar-benar membekas banget gitu ya, karena bertahun-tahun kita hidup dalam keadaan stabil di era Pak Harto, stabil dalam tanda kutip, tapi kemudian peristiwa itu terjadi, yang nggak pernah ngerasain apa-apa, tiba-tiba ngelihat darah, ngelihat mayat, ngelihat luka-luka gitu, benar-benar suatu peristiwa yang mungkin itu jadi tonggak baru hidup saya gitu, untuk berbuat lebih. Udah banyak korban, ini harga yang dibayar dari reformasi untuk sebuah demokrasi itu mahal gitu, jadi harus benar-benar ingin mengawal lah ya. Iya, maksudnya kalau sekarang kan orang mungkin kalau nggak ngerasain, mungkin yang muda-muda kalau nggak ngerasain saat itu kan they take it for granted ya, bahwa aku ngomong seenaknya di media sosial, maki orang gini, padahal harga yang dibayar kebebasan media, kebebasan kita berserikat, kebebasan kita bersuara itu kan mahal dan harus dipergunakan dengan bertanggung jawab.
bagaimana menanggapi isu yang negatif di luar sana? Kalau dulu ngerasa perlu menanggapi isu-isu itu gitu, tapi kalau sekarang udah nggak merasa perlu menanggapi, dan akhir-akhir ini berapa tahun terakhir udah nggak menanggapi lagi gitu, karena makin nggak punya energi gitu, karena ketika kita makin menanggapi, makin di-create berita yang sangat jauh dari kenyataan gitu. Jadi diinterpretasikan macam-macam betul gitu. Kita mengeluarkan satu kata, dibikin berita, dipelintir berita itu 10 kata yang salah. Jadi makin kita banyak bicara, makin salah gitu, makin banyak celah untuk dimanipulasi oleh media. Ya maksudnya banyak media yang kurang bertanggung jawab, ya mungkin itu kebablasan dari kebebasan pers tadi gitu, sehingga ya kalau Mbak Wanda nggak ini hak jawab dong. Kan kita nggak punya energi kalau ada 100 media yang memuat berita yang salah. Kita harus menanggapi 100 kali, kan nggak ada energi untuk itu. Jadi bismillah aja bahwa akan insya Allah ya Allah akan tunjukkan bahwa pada saatnya yang benar itu benar, yang salah itu salah, akan terlihat. Kalau menurut saya ini adalah dana aspirasi yang diminta oleh DPR RI ini bentuk kegagalan kerja DPR RI. Ya, DPR seluruh dengar Indonesia tuh, Potret. Dengar. Ini bentuk kegagalan kerja mereka gitu. Kenapa? Karena sebetulnya kenapa mereka perlu dana aspirasi, berarti rakyat di konstituen mereka tidak merasakan kinerja mereka, hasil dari kinerja mereka gitu. Dan aspirasi apa sih? Pembangunan jalan, pembangunan masjid, kesehatan, puskesmas, pendidikan gratis, kesehatan gratis, yang masyarakat merasa masih kurang dan minta ke wakil rakyat di dapilnya gitu. Nggak ada, berarti kan, tapi mestinya kerja DPR RI itu kan kerja kolektif ya. Berarti keputusan kolektif yang dibuat itu nggak ada. Karena apa? Tadi saya bilang DPR RI itu nggak cuma RI di seluruh Indonesia, baik kota dan kabupaten, penuh dengan kepentingan kelompok, bahkan pribadi, kepentingan politik. Kemudian nggak cuma kepentingan parpol aja. Sekarang ini kan juga ada tarik-menarik antara faksi-faksi ini dan faksi ini gitu. Kadang-kadang kalau yang satu setuju, yang orang lain berusaha menggagalkan, tapi kebanyakan mereka nggak melihat ada kepentingan rakyat yang lebih besar dari itu, sehingga tidak menghasilkan satu keputusan yang dirasakan bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Makanya mereka perlu dana aspirasi dalam tanda kutip untuk memelihara konstituennya mereka gitu. Sebetulnya kalau kerja mereka di parlemen baik, mengutamakan kepentingan rakyat, dana aspirasi ini sangat tidak dibutuhkan. Itu sih menurut saya. Ya alhamdulillah tahun ini banyak diberi keberkahan, rumah tangga baru, kemudian suami mu'alaf. Jadi banyak Ramadan ini lebih berkesan karena sebetulnya nggak lebih berat juga sih, karena saya harus memberikan contoh juga ke suami sebagai seorang muslimah gitu, bahwa sebagai seorang muslim bangun lebih pagi, membangunkan satu rumah. Terus yang si kecil juga baru puasa, yang 6 tahun ini baru puasa full sampai maghrib. Kemarin ketika dia TK puasanya setengah hari, kemudian dilanjutkan lagi. Jadi harus benar-benar memberikan contoh yang baik buat keluarga, dan membangun fondasi itu buat keluarga, dan bisa mengajarkan yang lebih baik lagi ke suami gitu. Jadi bangunin sahur, sampai sholat subuh berjamaah, kemudian sampai tarawih sama-sama, dan mendisiplinkan anak-anak kan sulit sekali gitu ya, apalagi anak-anak satu 6 tahun, satu 9 tahun disuruh tarawih yang aduh berapa rakaat lagi ibu, yang waduh mesti diiming-iming ya, pokoknya nanti habis tarawih boleh makan es krim gitu, habis tarawih dimasakin ini gitu. Jadi